Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-temannya di channel Rasya CR. Kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana sih caranya kalian merakit PC secara virtual di aplikasi IT Essential Virtual Desktop. Sekilas tentang aplikasi ini tuh seperti simulasi ya, simulasi untuk kalian bisa merakit PC dan bagaimana sih caranya kalian memasang komponennya, kalian bahkan bisa belajar tentang komponen-komponennya. Dan kita bahkan bisa dikasih petunjuk bagaimana sih caranya merakit PC yang benar supaya tuh PC bisa nyala ketika nanti kita akan gunakan. Jadi seperti itu ya, sekilas tentang aplikasi IT Essential Virtual Desktop. Nah, kalau kalian pengen download aplikasinya, nanti saya akan buatkan konten ya, konten khusus lagi selain dari konten ini. Yang nanti kalian bisa tonton kontennya di pojok kanan atas, nanti akan muncul rekomendasi ya untuk konten cara menginstal aplikasi IT Essential Virtual Desktop di laptop kalian. Dan sebelum kita mulai mempelajari bagaimana caranya merakit PC secara virtual, alangkah baiknya kalian klik subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan dengan berbagai konten-konten terbaru maupun live streaming yang ada di channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu bagaimana sih caranya merakit PC secara baik dan benar walaupun dengan secara virtual alias kita tidak secara asli merakit PC gitu. Oke, langsung saja kita bakal mulai untuk tutorial kali ini. Mohon disimak dengan baik-baik dan selamat menonton. Oke ya, kalau kalian buka aplikasinya, untuk pertama kali dari aplikasi IT Essential Virtual Desktop itu akan muncul seperti ini ya. Ini ada pengenalan seperti kayak fiturnya ada apa aja. Nah, untuk kali ini kita skip aja, nanti saya akan langsung kenalkan kalian dengan beberapa fitur yang ada di aplikasi ini. Yang pertama ini ada namanya Learn ya. Learn ini namanya juga belajar. Jadi di sini kalian bisa belajar tentang apa aja sih yang ada di dalam PC, komponen-komponennya maupun cara memasangnya. Yang pertama kita bakal berkenalan dengan yang namanya power supply. Nah, ini namanya power supply ini teman-teman ya. Yang ukurannya lumayan besar ya, kotak seperti ini. Nah, namanya juga PSU. Ini nih disingkat sebagai PSU atau power supply unit. Nah, namanya juga power supply unit kalau diterjemahkan artinya adalah unit pemberi daya atau unit pemasok daya. Kalau kalian ingin melihat secara keseluruhan terkait dengan komponen power supply ini, kalian bisa klik ini ya, learn more. Nah, di sini kalian bisa melihat secara keseluruhannya. Di sampingnya, di atasnya, di sampingnya lagi, di bawahnya. Nah, ini kalau lihat dari depan, ya ini ada fan. Ini untuk mendinginkan power supply-nya supaya nggak overheat. Dan ya seperti itu. Cara pemasangannya di sini kalian cukup putar saja seperti ini. Lalu kalian install. Ya, kalian klik tanda tanda kayak mengunduh gitu ya kalau kalian sering download video atau download game kayak gitu. Nah, kalau sudah, di sini tulisannya no secure the power supply in place with the screw. Nah, ini kalian mesti pasang bautnya. Ini bautnya nih. Cukup kalian seperti ini. Nah, ini akan langsung pasang otomatis. Nah, jadi tulisannya you have complete installing the items on this layer. Nah, di sini kita sudah berhasil menginstal power supply-nya. Kita lanjut lagi ke komponen selanjutnya yakni adalah motherboard. Nah, ini kan cukup klik seperti ini. Nah, di motherboard ini kita akan memasang beberapa komponen yang ada di dalamnya ya, seperti prosesor atau CPU, ada RAM, dan juga kita bakal pasang kayak VGA, NIC atau LAN card sama WiFi card ya. Teman-teman, kita akan pasang dulu ya. Nah, untuk pemasangannya di sini untuk pertama-tama ya kalian bisa pasang CPU duluan. Ini CPU ya. Atau RAM duluan. Itu terserah kalian ya. Nah, di sini kalian juga bisa melihat ya bagaimana sih bentuk CPU. Ini dari depan. Seperti itu. Pertama-tama biar lebih afdol kita pasang CPU dulu. Namun ini terserah kalian ya mau pasang RAM atau CPU dulu. Ini ada petunjuknya di mana CPU ini mesti kalian letakkan. Ini ada seperti area kuning yaitu di highlight gitu. Drag the CPU from the anti-static mat, drop it on the highlight area. Nah, di sini kita disuruh taruh di tempat yang sudah di highlight ya, yang ini nih yang kuning. Cara pemasangan CPU-nya, kalian fokus ke sini nih. Cukup kalian lihat colokan, ini bukan colokan sih, lebih ke celah yang ada di sini.
kalian paskan dengan yang ada di sini. Ini kan ada seperti ini ya. Dia menonjol sedikit bagian di sininya. Kalian paskan dengan bagian si celah yang ini. Kemudian kalau sudah, kalian klik ini. Nah, install. Kalau sudah, klik the highlight area to secure the CPU. Nah, di sini kita disuruh mengencangkan supaya CPU-nya nggak lepas gitu ya. Kalian klik yang ini. Satu. Kemudian kita disuruh mengunci lagi supaya semakin terkunci dan CPU-nya semakin aman. Di sini ini sudah di highlight, jadi kalian enak tinggal pencet-pencet aja. Nah, yang kalau sudah kita pasang CPU, di sini ada keterangannya. The motherboard is the main print circuit board that connect all the component of the computer. Nah, ini motherboard itu menghubungkan segala komponen yang ada ya melalui sebuah apa namanya ini? Meja sirkuit bukan sih, lebih ke papan sirkuit ya. Yang menghubungkan segala komponen yang di komputer, kayak tadi CPU, RAM, VGA, LAN card ataupun WiFi card. Nah, ini ada urutannya ya. Di sini kalian kita bisa ngikutin sesuai yang ada di sini. Maka tadi saya install CPU dulu. Kemudian di sini ada tulisannya namanya thermal compound atau thermal pass ya. Nah, yang ini nih. Nih, jadi kalian ikutin yang ada di sini. Nah, drag the thermal compound from the antistatic mat to the highlight area. Nah, di sini kita disuruh masang yang namanya thermal pass. Nah, ini fungsinya apa? Ini untuk mendinginkan CPU supaya nggak overheat. Tahu sendiri kan, CPU itu tuh atau prosesor itu komponen yang paling keras gitu. Karena dia ini jadi inti ya. Dia ini yang mengatur segala proses yang ada di komputer ya. Jadi dia benar-benar mengatur segalanya. Makanya supaya dia nggak kepanasan, kita mesti pasang ini ya, namanya thermal compound atau thermal pass. Nah, ini tinggal kalian drag sini langsung kepasang. Jangan lupa kalian pasang heatsink alias kipas anginnya. Seperti ini. Kemudian sini kalian kencangkan. Klik semua, klik salah satu. Nah, ini sudah kencang ya. Dan kemudian di sini kalian disuruh memasang yang seperti kabel ya untuk menghidupkan si fan-nya. Nah, di sini kita klik yang ini. Ini sudah di highlight ya, jadi enak kalian. Cara pemasangannya cukup kalian balik saja. Seperti ini. Kalian balik. Nah, seperti ini. Kemudian kalian install. Nah, ini sudah selesai pemasangan CPU atau prosesornya. Sekarang kita pasang bagian RAM atau memorinya. Nah, ini fungsi RAM itu untuk menyimpan data sementara yang akan diproses lagi ke CPU. Jadi ini seperti pihak ketiga lah ya. Supaya nanti si CPU-nya itu nggak terlalu overload. Jadi sebagian tasnya atau prosesnya bisa disimpan dulu ke RAM untuk diproses secara berurutan. Jadi kayak antrian kayak gitu teman-teman ya. Nah, kemudian untuk memasang RAM di sini kalian cukup putar balik ya. Dan pastikan untuk chipnya, ini kan ada beberapa chip di RAM, itu harus menghadap ke depan, membelakangi si prosesor. Kemudian kalau sudah kalian install, kalian kencangkan, klik satu kali di sini, klik satu kali lagi di sini. Nah, ini untuk mengencangkan RAM ya. Kemudian kalian di sini pasang RAM kedua. Sama, di sini kalian pastikan untuk bagian chip RAM-nya dia menghadap ke depan. Sudah kalian install, kalian klik satu kali di sini, kalian klik satu kali lagi di sini. Bentar ya Bang, habis sebentar ya. Oke, kemudian kalau sudah kalian sudah benar-benar memasang semua komponen yang ada di motherboard, akan ada tulisan install motherboard. Nah, di sini berarti sudah selesai ya, semua komponen yang ada di motherboard sudah terinstall. Kalian tinggal klik install motherboard. Untuk memasang motherboard gampang aja, kalian patokannya ada di sini. Di slot namanya slot PCIe ya. Ini harus sejajar dengan yang ini ya. Ini harus sejajar dengan yang ini dan posisinya harus berdekatan. Jadi ini harus sejajar dengan yang ini. Ini juga sejajar dengan yang ini sejajar dengan yang ini sejajar dengan yang ini. Dan kalaupun kalau misalkan terbalik, misalkan seperti ini, saya terbalik nih, gak bakal bisa terpasang. Karena kalian salah dalam memasang posisinya. Jadi tenang aja, kalian gak bakal ada yang namanya PC-nya meleduk gitu ya. Di sini nggak ada. Kalau kalian salah pasang, kalian nggak bakal bisa pasang seperti ini. Kalian mesti putar seperti ini ya. Kalian bisa putar ke kanan, putar ke kiri. Nah, kalau sudah benar pasti dia bakal terpasang. Nah, kayak gitu. Jangan lupa kalian kasih baut ya nih, namanya motherboard screw. Drag the motherboard screw to the highlight area. Nah, di sini kalian cukup drag ya,
si motherboardnya ke bagian motherboard yang kayak gini. Ini kalian boleh yang dari sini, di sini ya, kalian cukup seperti ini. Nah, kalian langsung terpasang semuanya. Kayak gitu. Kalau sudah kalian berhasil memasang komponen yang ada di motherboard, di sini akan ada tulisan you have complete installing the item on this layer. Nah, di sini berarti sudah selesai ya kalian memasang komponen yang ada di motherboard kayak gitu. Nah, di sini juga kalian bisa baca-baca lagi soal komponen-komponen yang ada di komponen-komponen yang ada di motherboard. Kita lanjut lagi ke adapter cards. Nah, ini yang saya bilang tadi, kartu tambahan seperti VGA atau GPU gitu. Kemudian LAN card, ada lagi WiFi card. Nah, itu kita mesti pasang di sini. Pertama-tama kita akan pasang namanya video adapter. Ini video adapter itu sebenarnya VGA. VGA-nya kalau saya lihat ini kayak ATI Radeon gitu ya, kayak zaman dulu banget. Nah, ini kan cukup arahkan tadi ke area yang di highlight di sini. Nah, kalian langsung pasang. Jangan lupa kalian pasang bautnya. Nah, di sini kalian sesuaikan aja namanya. Kalau tadi kita pasang video adapter atau VGA, kita di sini untuk bautnya cari aja yang namanya video adapter screw. Nah, yang ini nih kalian pasang. Nah, kemudian di sini kita pasang yang namanya NIC. NIC ini kayak network interface card atau kartu network atau network card ya. Atau kalau lebih gampang, lebih familiarnya adalah LAN card. Cara pasangnya cukup kalian arahkan ke bagian yang di highlight ke sini. Nih, ini ada yang warna kuning tuh. Kalian arahkan ke sini. Jangan lupa pasang bautnya. Ini kan namanya NIC. Berarti bautnya namanya NIC screw. Nah, yang ini nih. Arahkan ke sini. Jangan lupa. Satu lagi kita pasang wireless NIC atau kartu WiFi. Nah, ini kalian arahkan ke sini. Ini udah di highlight kok. Alias sudah dikasih petunjuk supaya kalian nanti pasangnya nggak salah. Dan ini kurang lebih cara pemasangannya hampir sama dengan yang ada di komputer aslinya. Nah, kalau sudah selesai di sini, kalian akan muncul tulisan you have complete installing the item on this layer. Kalau sudah, kalian klik OK, dan kalian juga masih bisa belajar tentang pengertian dari berbagai komponennya. Tadi saya bilang ini ada network interface card. Nah, kalau kalian pengen lebih mempelajari lagi komponen-komponennya, di sini kalian bisa lihat tulisannya show instruction. Kalian tinggal checklist. Nah, ini kalian ada tahap-tahapnya. Sama ya yang kayak di motherboard, kayak di power supply. Coba kalian klik aja show instruction. Di sini kalian juga bisa, kalau kalian ngerti bahasa Inggris ya, kalian bisa belajar bagaimana caranya kalian menginstal komponen tersebut ya, secara step by step supaya kalian nggak salah. Kayak gitu. Kalau sudah di sini kita lanjut ke internal drive. Ini kita akan memasang storage ya. Pertama-tama kita akan pasang dulu hard disk atau HDD. Nah, ini udah familiar lah ya. Pemasangannya di sini sudah ada bagian yang di highlight ya. Jadi cukup kalian arahkan ke sini. Nah, di sini kalian tinggal luruskan. Set. Nah, jangan lupa pasang bautnya yang namanya HDD screw ya. Kalau saya nggak salah ngomong, kalau saya nggak salah pronunciation-nya ya. Nah, ini udah nih ya. You have complete installing. Nah, jadi ini cuman kalau kita pasang internal drive, ini cuma kita pasang storage-nya doang. Kayak hard disk, atau jam sekarang ada SSD, atau bahkan ada juga yang SSD yang M-SATA. Kalau ini tuh masuknya ke hard disk SATA ya. Maksudnya di sini kita kan ke drive in external bay. Nah, ini seperti perangkat tambahan ya, yang biasanya itu mungkin dari beberapa kalian ada yang kalian perlukan. Contohnya optical drive alias ini tuh DVD-ROM. Mungkin ada yang masih pakai zaman sekarang ya. Kalau saya sih masih pakai gitu. Nah, di sini kalian cukup drag saja DVD-ROM-nya ke bagian yang di highlight di sini. Kalian putar, kalian luruskan, kalian pasang. Jangan lupa pasang bagian bautnya. Sama juga dengan floppy drive. Cukup arahkan floppy drive-nya ke bagian yang sudah di highlight ke sini. Putar, install. Jangan lupa pasang bautnya. Nah, selesai. Kayak gitu ya. Cuma kita masih belum selesai. Ini ada bagian yang lumayan ribet. Dan kalian mesti perhatikan ini baik-baik. Yaitu ini pemasangan kabel. Ini mungkin bagi beberapa kalian yang suka pakai PC, mungkin ini membenci ya. Ini bagian yang kalian paling gak suka banget. Karena ini bagian yang lumayan rumit. Kalau kalian salah pasang kabelnya, maka itu bisa fatal. Kayak gitu. Nah, memang kalau zaman sekarang sih untuk PSU ini, kabelnya sudah didesainnya itu beda-beda ya. Jadi kalau kalian salah masukin kabel, biasanya itu nggak bakal masuk alias nggak bakal muat. Nah, saja kita bakal
pasang semua kabel-kabel yang ada di PSU dan kita akan sambungkan ke motherboard maupun ke bagian drive atau ke storage. Pertama-tama kita akan pasang dulu, ini yang paling besar nih yang kuning. Dan kemudian di sini kalian cukup klik lagi bagian yang di hide di sini. Ya. Kalian putar. Dan di sini kalian balik ya. Tadi kan menghadap seperti ini. Kalian cukup putar balik seperti ini. Kalian install. Nah, yang kedua di sini kita akan pasang kabel ini. Saya lupa nggak tahu namanya apa ini. Kalian klik. Nah, di sini cukup kalian klik lagi ke bagian yang di highlight yang di sini. Nah, untuk masangnya, di sini kan ada kayak ini ya, ada kayak klip pengunci. Kalian harus paskan dengan yang ada di sini. Ini ada seperti bagian untuk penguncinya juga. Kalian paskan. Nah, ini penguncinya, ini juga ada penguncinya. Kalian paskan, kalau sudah kalian install. Nah, kemudian di sini kita akan pasang kabel untuk ke DVD ya. Ini dari power supply ke DVD untuk menghidupkan dari si DVD tersebut. Nah, kalau sudah klik langsung ke install dia, nggak mesti kita putar-putar lagi. Kemudian di sini kita pasang lagi kabel satu lagi ini ke bagian floppy. Nah, ini untuk kabel power ke floppy ya. Kalian klik tadi di sini ke bagian yang di highlight. Cukup kalian putar balik, ini kan seperti ini. Kalian putar balik kayak gini. Kalian install. Nah, kemudian kita pasang kabel SATA. Ya, ini SATA power, ini sebenarnya namanya SATA power atau apa sih, nggak tahu namanya ini. Namun fungsinya ini untuk menghidupkan si harddisknya. Jadi ini sebagai sumber power ke harddisk dari PSU. Ya. Kemudian di sini kita klik lagi bagian sini, ini jangan lupa nih ya. Ke sini. Nah, ini untuk fan ya. Ini untuk kipas angin supaya dia fan-nya nyala untuk sirkulasi udara di dalam PC. Kalian klik ke sini. Cukup kalian putar balik seperti ini. Nah, menghadap seperti ini posisinya. Kalian pasang. Nah, kalau kalian sudah memasang kabel-kabel yang dari PSU, jangan lupa juga kita mesti pasang kabel yang dari motherboard. Kayak contoh kabel PATA nih. PATA ini panjangannya dari paralel ATA. Nah, ini untuk ke ke DVD ya. Iya, ke DVD, benar. Nah, untuk pemasangannya dari seperti ini, kalian cukup balik seperti ini. Ini kan ada seperti pengunci ya. Kalian paskan dengan lubang atau celah yang ada di sini. Ini kalian paskan. Kemudian yang ini kalian pasang ke atasnya. Ini untuk sebagai, nah ini untuk ke DVD ya. Ini cukup kalian putar balik. Jadi penguncinya itu, ya ini kan ada penguncinya. Penguncinya mesti kalian hadapkan ke atas ya. Seperti ini. Kalian paskan dengan yang sini nih, seperti ada sedikit celah untuk penguncinya. Kalian paskan. Jadi posisinya menghadap ke depan seperti ini. Kalian pasang. Kemudian di sini kita juga harus pasang kabel floppy. Ini sampingnya. Tadi kan ini untuk ke DVD, ini untuk ke floppy ya. Cukup kalian putar balik lagi. Seperti ini, dia menghadap depan. Jadi seperti ini. Kalau sudah kalian install, kalian luruskan. Nah, kemudian di sini kalian klik bagian ujung dari kabel floppy ini ke bagian sini. Ini sudah di highlight ya, port untuk ke floppy-nya. Nah, sudah di sini kalian putar balik seperti ini, kalian install. Nah, jangan lupa satu lagi kita mesti pasang kabel SATA. Nah, ini untuk ke harddisk nih. Pemasangannya ini cukup kalian putar balik seperti ini. Nggak usah sih. Pokoknya bagian putihnya ini menghadap ke depan ya. Jadi dia akan seperti ini. Nah, kalian klik kabel SATA-nya, kemudian kalian klik lagi ke bagian yang di highlight seperti ini. Cukup kalian putar balik seperti ini ya. Jadi dia seperti letter L ini untuk pocketnya kelihatannya. Bukan seperti ini ya, namun seperti ini. Dia pocketnya seperti letter L. Kalau sudah, kalian cukup install. Nah, you have complete installing this the item on this layer. Nah, ini sudah selesai nih ya untuk pemasangan kabel internalnya. Kalau sudah, kalian klik lagi ke bagian external cable. Nah, ini untuk kabel eksternal. Kemudian di sini kalian harus pasang bagian penutupnya. Supaya kalian nggak kebuka kayak gini, nanti kelihatannya jadi jelek kayak gitu ya. Kalian pasang namanya case panel, kalian cukup drag ke sini. Nah, jangan lupa pasang baut.
Ini sudah ada bagian-bagian yang di highlight. Cukup kalian arahkan seperti ini. Nah, di sini kita akan mulai memasang bagian-bagian kabel luar ya. Tadi kan kabel dalam, harus internal cable. Sekarang kita akan pasang kabel luar atau external cable, seperti kabel display atau monitor. Mari kita drag ke sini. Kita balik seperti ini. Nah, seperti ini ya. Tadi kan posisi seperti ini. Cukup kalian balik, kemudian kalian install. Jadi dia akan langsung mengunci sendiri. Kemudian di sini kita pasang kabel keyboard. Nah, kabel keyboard ini masih pakai kabel PS2 nih ya. Ini zaman dulu banget. Nah, kalian di sini ada seperti colokan hitam. Kalian harus paskan dengan celah yang ada di sini. Seperti ini jadinya. Ya. Ini colokan yang hitam. Ini celahnya. Paskan kalau sudah. Oh, ini belum lurus ya. Nah, kayak gitu. Kalau dia nggak lurus dikit nggak bakal bisa. Jangan lupa juga kabel mouse. Kabel mouse juga sama. Colokannya harus disejajarkan dengan celah yang ada di sini. Nah, kemudian kita pasang kabel USB. Nah, ini untuk USB kan pasti tahu ya cara penginstalannya. Cukup kalian hadapkan bagian putihnya ini berlawanan arah dengan bagian putih dari port USB ini. Kalau sudah kalian install. Nah, yang belum kita pasang adalah kabelan. Kabelan juga pasti kalian tahu ya. Cukup arahkan bagian penguncinya ini ke bagian celah pocket yang ada di sini. Nah, kemudian kalian pasang antena. Nah, ini untuk WiFi ya. Kemudian kita pasang power cord alias kabel power. Dan ini simple banget ya. Cukup hadapkan seperti ini. Jadi dia bisa terpasang dan komputer kita sudah jadi, teman-teman. Dan bisa kita pakai kayak gitu. Jadi seperti itulah bagaimana caranya kalian merakit PC. Dan tadi saya sudah kenalkan juga kalian dengan beberapa komponen-komponen yang ada di PC. Dan saya harap konten kali ini bisa membantu kalian untuk menjadi bahan referensi dalam hal kalian merakit PC. Gimana sih cara merakit PC, dan komponen apa aja yang mesti diperlukan dalam sebuah komputer ya. Saya harap video ini bisa menjadi referensi kalian supaya kalian nanti nggak bingung lagi kalau misalkan kalian pengen rakit PC. Jadi terima kasih telah menonton konten kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, di like videonya dan jangan lupa di share supaya teman-teman kalian juga tahu tentang ilmu yang baru kalian dapatin saat ini. Gimana caranya kalian merakit PC secara virtual. Jadi kalian nggak mesti repot-repot beli PC aslinya buat kalian coba-coba rakit. Barangkali kalau kalian nggak tahu, kalian masih benar-benar awam, kalau kalian salah beli, ya rugi dong ya. Jadi supaya menghindari kerugian tersebut, kalian bisa mensimulasikan belajar merakit PC di aplikasi ini, IT Essential Virtual Desktop. Saya harap video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.